Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan cerita tentang Marco Siffredi. Marco Siffredi adalah seorang snowboarder ekstrim asal Prancis yang dikenal sebagai salah satu pionir dalam snowboarding di pegunungan tinggi. Ia lahir pada tanggal 22 Mei 1979 dan sejak usia muda Marco telah menunjukkan ketertarikan pada snowboarding dan mendaki gunung. Ia mulai mencuri perhatian publik dengan prestasi-prestasinya yang luar biasa di berbagai gunung Eropa, khususnya di Gunung Alpen. Pada tanggal 23 Mei 2001, sehari setelah ulang tahunnya yang ke-22, Marco mencatat sejarah sebagai orang pertama yang berhasil melakukan snowboarding dari puncak Gunung Everest melalui rute North Col. Pada tanggal 8 Agustus 2002, Marco kembali pergi ke Nepal untuk pendakian Gunung Everest yang kedua kalinya. Marco meninggalkan Chamonix, tapi dia lupa dengan salib pembawa keberuntungannya yang selalu dibawanya. Ia tiba di Kathmandu dan menuju Hotel Tibet, tempat ia bertemu dengan Purba, Panuru, dan Dat Tenzing, tiga Sherpa yang akan membantunya ke puncak Everest. Sherpa merupakan nama salah satu suku bangsa di Nepal dan Tibet yang hidup di lereng-lereng pegunungan Himalaya. Para Sherpa Nepal secara tradisional dipanggil dengan nama depan mereka, seperti Sherpa Purba contohnya. Sherpa sering dikenal bekerja sebagai pemandu pendakian di Gunung Everest. Pada tanggal 10 Agustus 2002, tim Marco meninggalkan Kathmandu dan berkendara ke utara menuju Tibet. Pada tanggal 14 Agustus 2002, Marco naik jeep yang akan membawanya ke base camp di ketinggian 5.000 meter. Keesokan paginya, para Sherpa menyelenggarakan pemujaan tradisi Buddha untuk mempersembahkan makanan, minuman, dupa, dan doa kepada para dewa, meminta perlindungan dan keselamatan dalam ekspedisi ini. Pada tanggal 23 Agustus 2002, Marco menelpon Jan Gissendaner, seorang ahli meteorologi kepercayaan Marco di Chamonix. Selama beberapa hari berikutnya, Sherpa mulai memperbaiki tali dan membawa perlengkapan ke Camp 1 pada ketinggian 6.000 meter. Di ketinggian ini, Marco sudah mulai sering mengalami sakit kepala. Pada tanggal 28 Agustus 2002, Marco melakukan perjalanan pertama ke tempat perlindungan sementara di sisi utara. Dalam perjalanannya kembali, Marco turun dengan menggunakan papan snowboardnya dan salah satu Sherpa merekam video aksinya itu. Pada tanggal 2 September 2002, Marco kembali menelpon Jan Gissendaner dan dia meramalkan ke depannya cuaca akan lebih baik. Marco memutuskan mengirim para Sherpa untuk mendirikan tenda di Camp 3 di ketinggian 7.100 meter. Lalu mereka kembali turun. Pada tanggal 4 September 2002, Jan memberitahu bahwa cuaca terbaik untuk Marco melakukan snowboarding turun dari puncak Everest adalah hari Minggu, tanggal 8 September. Pada tanggal 6 September 2002, pendakian ke puncak dimulai menuju Camp 2 di ketinggian 6.400 meter. Sementara para Sherpa terus melanjutkan pendakian ke Camp 3 di ketinggian 7.100 meter untuk mendirikan tenda di sana. Setelah itu, para Sherpa kembali turun ke Camp 2. Tanggal 7 September 2022, Marco menuju Camp 3, mendekati area Death Zone atau zona kematian, di atas ketinggian 8.000 meter di mana tubuh manusia perlahan-lahan akan mati. Jan menghubungi Marco dan mengatakan kalau Marco harus turun secepatnya karena menurut perkiraannya menjelang malam cuaca akan memburuk dan Jan tidak bisa memastikan seperti apa situasi cuaca pada minggu besok. Sebelum menutup teleponnya, Jan bilang, "Kamu tidak banyak mempunyai kesempatan." Lalu Marco menjawab, "Oke, terima kasih. Selamat tinggal, Yan." Dalam bahasa Perancisnya kira-kira begini, "Oke, merci, adieu, Yan." Lalu Yan bilang lagi, "Ya, kita bicara besok aja, Marco. Telepon aku kalau kamu sudah turun." Terus Marco jawab, "Ya, tapi selamat tinggal, Yan. Selamat tinggal." Marco mengatakan, "Adieu, Yan, adieu." Percakapan di atas mungkin tampak biasa saja,
Tetapi kebanyakan orang Prancis biasanya mengatakan sampai nanti adalah au revoir, bukan adieu. Mungkin seperti dalam bahasa Indonesia, sampai jumpa. Kata adieu hanya diucapkan ketika seseorang berharap untuk tidak pernah bertemu lagi. Mungkin dalam bahasa Indonesianya seperti selamat tinggal. Pada saat itu, Yan agak takut dengan ucapan perpisahan Marco. Baginya, ucapan selamat tinggal Marco tidak terdengar seperti ucapan sampai jumpa di Samoni. Pada hari Minggu, tanggal 8 September 2002, akan menjadi hari yang panjang dengan usaha yang luar biasa bagi Marco. Pada pukul 1.30 dini hari, semua kru telah meninggalkan camp 3 dan para Sherpa memulai tugas mereka untuk membuka jalan setapak karena saat itu tinggi salju sampai ke dada orang dewasa. Pada pukul 2:10 siang, setelah 12,5 jam di dead zone atau pada ketinggian 8.000 meter, Marco dan timnya akhirnya mencapai puncak Chomolungma di ketinggian 8.848 meter. Titik ini adalah titik puncak tertinggi di bumi. Pendakian itu memakan waktu 3 kali lebih lama daripada pendakian pertama Marco ke Everest pada musim semi tahun 2001 yang lalu. Purba Sherpa adalah orang pertama yang mencapai puncak, dan saat Marco tiba di puncak, Purba Sherpa tersenyum dan bilang ke Marco, "Kita di mana?" Lalu Marco jawab, "Kita sudah sampai puncak, tapi saya capek." Sambil menarik kecil, Purba Sherpa dengan senang bilang, "Puncak, puncak." Tapi Marco bilang, "Capek, capek, terlalu banyak salju, terlalu banyak pendakian." Kelihatan jelas kalau Marco tidak terlalu senang bisa sampai ke puncak Everest. Karena bagi Marco, mimpi itu baru saja dimulai dan puncak hanyalah rintangan. Dan dia menyadari betapa sulitnya untuk turun, karena saat ini awan mulai terbentuk dari bawah. Para Sherpa mulai khawatir dengan situasi dan kondisinya. Selain itu juga, hari sudah mulai gelap. Mereka mendesak Marco untuk tidak turun menggunakan snowboard, tapi Marco tidak mau mendengarkan mereka. Marco sudah mempersiapkan dan menunggu selama 1,5 tahun untuk mewujudkan ini semua. Pada pukul 3 sore, Marco mengganti botol oksigen yang kosong dan bersiap untuk turun menggunakan snowboardnya. Purba Sherpa membantunya. Di dalam ransel Marco berisi 3 liter air minum, tabung oksigen, dan tali. Mengingat Marco akan melakukan salah satu turunan yang paling berbahaya, ranselnya hanya berisi sedikit barang, tetapi seharusnya cukup jika semuanya berjalan sesuai rencana. Sebelum turun, Purba Sherpa bilang, "Jaga diri, Marco." Lalu Marco jawab, "Oke, Purba, sampai jumpa besok." Para Sherpa melihat Marco turun pada pukul 3:15 sore. Turun dengan snowboardnya. Semua Sherpa juga bergegas turun dari puncak karena sebentar lagi badai akan datang. Para Sherpa hampir sampai di camp 3 untuk mengemasi peralatan. Di sana mereka melihat sesuatu yang tampak seperti seorang pria berdiri, lalu meluncur turun gunung tanpa suara. Tetapi bagaimana ini bisa terjadi? Para Sherpa yang sangat berpengalaman 100% yakin tidak ada orang lain di gunung bersama mereka. Namun masing-masing dari mereka yakin telah melihat penampakan yang membingungkan. Sesampainya di camp, tempat mereka melihat sosok misterius itu, para Sherpa lebih kaget lagi karena mereka tidak melihat adanya jejak papan seluncur di salju. Pada titik inilah mereka sadar kalau Marco sudah tiada. 1 bulan kemudian, upacara peringatan untuk Marco diadakan di Everest Base Camp. Jasad Marco tidak pernah ditemukan, dan tidak ada jejak yang pernah ditemukan. Tanpa petunjuk apapun, sulit menebak apa yang terjadi. Sebuah plakat peringatan dengan namanya berada tepat di sebelah tempat kakak laki-lakinya dimakamkan. Marco Siffredi, baru berusia 23 tahun. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa tekan like. Kalau kalian nggak mau ketinggalan video saya selanjutnya, kalian bisa tekan subscribe.
dan nyalakan loncengnya. Ciao, ciao.